Pemirsa Eli Tipikor dan HICW Channel TV dimanapun saat ini Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Khairunisa pada program berita Monitoring Hukum dan Publik. Di akhir jabatannya, Rabu 16 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 3 proyek strategis nasional di Provinsi Sumatera Utara. Didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor. Jokowi meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Jokowi berharap melalui Pusat Riset Genomik Pertanian ini, riset pertanian Indonesia dapat lebih maju, khususnya dalam pengembangan benih unggul untuk berbagai komoditas. Presiden Jokowi juga membuka pintu bagi kerjasama dengan pihak maupun negara manapun demi memperoleh benih dan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Pusat Riset Genomik Pertanian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu perubahan iklim sekarang ini nyata kita rasakan, dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas di semua negara sekarang ini, tetapi juga produksi pangan dunia menjadi turun. Karena perubahan cuaca yang tidak jelas, perubahan iklim yang tidak pasti, panasnya berapa bulan, hujannya berapa bulan, sulit sekarang ini diprediksi dan dihitung. Sehingga menyebabkan produksi pangan di semua negara, hampir semua negara turun. Dan ketakutan dunia adalah nantinya terjadi krisis pangan. Di negara kita sendiri, saya melihat riset-riset mengenai pangan, hortikultura masih jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Kita lihat misalnya urusan kopi saja. Produksi per hektar kita kira-kira hanya 2 sampai 2,3 ton per hektar. Negara lain sudah sampai 8 sampai 9 ton per hektar. Artinya bibit, benih, unggul yang kita miliki kalah dengan mereka. Padi juga sama, kita masih per hektarnya 5,2 ton. Negara lain sudah sampai di atas 7. Artinya riset di sini kita juga masih kalah dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibukanya Pusat Riset Genomik Pertanian ini agar produksi kita per hektar, baik itu kemenyan, baik itu kopi, baik itu padi, baik itu kentang, baik itu bawang merah, bawang putih, semuanya per hektar harus naik karena kita telah memiliki pusat riset yang sangat baik di Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ini. Kerjasama dengan siapapun silakan. Dengan negara manapun silakan. Yang paling penting kita mendapatkan benih unggul,
mendapatkan bibit unggul sehingga produktivitas, produksi padi, produksi bahan-bahan pangan kita semuanya bisa naik per hektarnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini saya resmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Jalan Tol Indrapura Kisaran Seksi 2 atau 50 Kisaran di Provinsi Sumatera Utara. Peresmian tersebut dilakukan di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tol Indrapura Kisaran yang dibangun sejak 2018 menghabiskan nilai investasi 6,32 triliun rupiah. Jalan tol sepanjang 47,75 km ini terdiri dari dua seksi, yaitu seksi 1 Indrapura 50 sepanjang 15,6 km dan seksi 2 50 Kisaran sepanjang 32,15 km. Akan kita resmikan Jalan Tol Indrapura Kisaran yang dibangun sejak 2018 dengan investasi 6,32 triliun rupiah. 6 triliun 320 miliar rupiah. Jalan tol sepanjang 47,75 km ini terdiri dari dua seksi, yaitu seksi 1 Indrapura 50 sepanjang 15,6 km dan seksi 2 50 Kisaran sepanjang 32,15 km. Ini akan menjadi daya saing dan akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru baik di Provinsi Sumatera Utara maupun yang tadi di Provinsi Jambi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Jalan Tol Ruas Indrapura Kisaran Seksi 2 50 Kisaran di Provinsi Sumatera Utara. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Selanjutnya, adapun proyek strategis nasional yang diresmikan Jokowi adalah proyek Bendungan Lau Simeme. Bendungan ini terletak di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Data yang kami peroleh dari Biro Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW disebutkan bendungan ini dibangun sejak 2018 dan sudah menelan biaya hingga 1,76 triliun rupiah dan merupakan bendungan yang ke-47 yang diresmikan Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahannya. Saya resmikan selama 10 tahun ini. Ini bendungan dibangun sejak 2018, berarti sudah 6 tahun membangun bendungan Lau Simeme ini. Dan menghabiskan anggaran 1 triliun 760 miliar rupiah. Sebuah anggaran yang sangat besar sekali. Bendungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang, selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk. Bendungan ini sangat besar, memiliki luas genangan 125 hektar dan volume tampungnya 21 juta hektar meter kubik. Ini bendungan yang sangat besar. Nanti kalau airnya sudah mulai naik akan kelihatan betapa bendungan Lau Simeme ini
sangat besar sekali. Kita harapkan ini bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Utara dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendungan ini berfungsi untuk mereduksi banjir di Kota Medan dan Deli Serdang, serta untuk mengairi sawah di sekitar waduk. Bendungan ini memiliki genangan 125 hektar dan volume tampungnya 21 juta meter kubik dan memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk reduksi banjir sebesar 289 meter kubik per detik serta penyediaan air baku sebesar 2.850 liter per detik.